Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan semangat dalam belajar. Oke anak-anak, materi atau pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sedekah. Ya, tentang sedekah pada materi kali ini. Oke. Ketentuan sedekah atau sedekah. Nomor 1, hukum sedekah. Nomor 2, rukun sedekah. Yang ketiga, syarat sedekah. Yang keempat, macam-macam sedekah. Yang kelima, bentuk-bentuk sedekah. Yang keenam, tata cara bersedekah. Itu ketentuan dalam bersedekah. Oke, kita lanjut anak-anak. Hukum sedekah. Ayo, ada yang tahu apa hukum sedekah anak-anak? Ya, ada yang tahu? Coba. Ya, yang pertama yaitu sunnah muakkad. Ada yang tahu anak-anak apa pengertian sunnah muakkad? Yaitu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sangat penting, sunnah yang sangat dikuatkan. Yang kedua, hukum sedekah bisa wajib. Yang pertama sunnah muakkad, yang kedua wajib. Kenapa hukum sedekah bisa menjadi wajib? Misalnya, ada seorang tua renta sudah tidak bekerja, tidak punya anak, saudara dekat, ia sangat membutuhkan bantuan makanan kepada kita, memohon sedekah. Keadaan orang tersebut sangat kritis, jika tidak diberi makan, nyawanya menjadi terancam. Sementara pada waktu itu kita mempunyai makanan yang dibutuhkan orang tersebut, sehingga kalau kita tidak memberinya akan menjadi berdosa. Karena maka menolong orang tersebut, maka hukum sedekahnya yaitu menjadi wajib. Karena apa? Sangat membutuhkan bantuan sedekah kita. Jika tidak ditolong, maka akan bisa mengakibatkan hal yang sangat fatal bagi kehidupan orang tersebut. Oke. Rukun sedekah. Ingat anak-anak, rukun sedekah apa saja coba? Ya, yang pertama, orang yang memberi sedekah dan orang yang diberi sedekah syaratnya berhak memiliki. Jadi rukun yang pertama, orang yang memberi sedekah dan orang yang diberi sedekah syaratnya berhak memiliki. Yang kedua, ada barang atau lainnya yang diberikan. Ingat, di samping ada orang yang memberikan sedekah dan orang yang diberikan sedekah, tentunya rukun sedekah itu ada barang yang dibuat untuk bersedekah. Yang ketiga, ada ijab dan qabul. Ada ijab dan qabul. Ijab itu perkataan dari orang yang memberikan sedekah. Qabul itu jawaban daripada orang yang menerima sedekah, itu ijab dan qabul. Sekarang syarat sedekah. Ingat, kalau rukun itu hal yang wajib kita kerjakan saat bersedekah. Sekarang syarat sedekah, yaitu apa? Orang yang memiliki barang berhak mentasarufkannya atau mengelola. Syaratnya orang yang berhak memiliki. Barang tersebut dapat dijual, bisa menerima ijab dan qabul, itu syarat-syarat dalam bersedekah. Sekarang macam-macam sedekah. Ingat, sedekah macamnya juga cukup banyak. Yang pertama, sedekah wajib. Apa contohnya? Yaitu sedekah yang harus dibayarkan. Contoh zakat, fidyah, mahar, dan kafarat atau denda. Sedekah haram. Sedekah juga bisa haram. Kenapa? Yaitu sedekah yang dilarang.
Contohnya menyedekahkan barang yang haram, barang yang najis itu haram untuk bersedekah. Sedekah juga bisa menjadi sunnah, yaitu sedekah yang mendapatkan pahala. Contoh wakaf, amal jariyah. Bahkan sedekah juga bisa menjadi mubah, yaitu sedekah yang sifatnya boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Contohnya memberikan hadiah atau memberikan suatu hibah. Nah, itu adalah macam-macam sedekah, mulai dari sedekah wajib, sedekah haram, sedekah sunnah, dan bahkan yang terakhir sedekah mubah. Oke, sekarang bentuk-bentuk sedekah. Macamnya cukup banyak anak-anak. Sedekah harta. Yang kedua bisa sedekah sikap atau perbuatan. Yang ketiga sedekah lisan. Yang keempat sedekah pikiran. Yang kelima sedekah tenaga. Itu macam-macam atau bentuk-bentuk sedekah. Kalau yang pertama sedekah harta, jika kita memang memiliki harta yang kita harus sedekahkan kepada orang yang membutuhkan, maka wajib kita untuk memberikan sedekah. Nah, sedekah sikap atau perbuatan, apa contohnya? Kita mengucapkan salam bisa, atau mengawali sedekah pagi dengan senyum. Perbuatan sikap senyum itu juga berupa termasuk sedekah. Ya, sedekah lisan yaitu mengucapkan salam setiap kita menjumpai seseorang, kita mengucapkan salam, maka dengan salam tersebut kita mendoakan keselamatan, sehingga antara orang yang diajak salam pasti menjawab salam juga. Itu sedekah lisan. Sedekah pikiran ini adalah yang kita lakukan di sekolah. Mungkin ada seorang bapak ibu guru sedang memberikan suatu materi pelajaran tertentu, termasuk sedekah pikiran. Yang terakhir sedekah tenaga, yaitu biasanya kita menjumpai di suatu desa sedang membangun tempat ibadah, masjid, yang mana banyak orang yang membantu tenaga. Nah, kesemuanya tersebut baik sedekah harta, sedekah sikap atau perbuatan, sedekah lisan, sedekah pikiran, dan sedekah tenaga merupakan bentuk-bentuk sedekah. Tata cara memberikan sedekah. Keutamaan dalam memberikan suatu barang atau harta yang berupa sedekah sebaiknya diurutkan sebagaimana urutan prioritas sebagai berikut. Kita memberikan sedekah, kita juga akan diprioritaskan mana yang dilebih dahulukan. Yang pertama tentu keluarga terdekat. Ingat, jika kita memiliki kelebihan harta ataupun yang lainnya, yang pertama sedekahkanlah kepada keluarga terdekat. Kemudian setelah keluarga terdekat tidak ada yang layak mendapatkan sedekah, maka yang kedua urutannya yaitu saudara terdekat. Oke. Setelah saudara terdekat tidak ada yang layak untuk berhak mendapatkan sedekah, yaitu diberikan kepada anak-anak yatim. Dan yang D yaitu tetangga yang dekat dan jauh, maka juga berhak untuk mendapatkan sedekah. Yang E sahabat atau teman. Yang F ibnu sabil, dan juga yang lainnya. Itu skala prioritas. Otomatis yang pertama yang harus didahulukan yaitu pihak keluarga terlebih dahulu. Perintah Allah dan Nabi Muhammad dalam ajaran agama Islam untuk bersedekah adalah bersifat umum. Siapapun boleh melakukan, tetapi agar lebih jelas, orang-orang yang diperintahkan untuk bersedekah adalah
Satu, orang yang memiliki harta lebih. Yang diperintahkan untuk bersedekah yang pertama yaitu orang yang memang memiliki harta yang berlebih. Kalau yang kurang, ya tidak ada anjuran untuk bersedekah. Yang lebih yang dianjurkan untuk bersedekah. Yang kedua, ikhlas karena Allah, bukan mencari nilai, bukan mencari pamor atau yang lainnya, hanya murni kepada Allah. Yang ketiga, tidak menyebut-nyebut sedekah atau infak yang telah diperbuat. Ini jangan sampai, agar apa? Sedekah kita menjadi baik diterima oleh Allah. Contoh, si A telah bersedekah barang tertentu untuk proses pembangunan madrasah, maka si A tersebut jangan sampai menyebutkan saya telah bersedekah barang tersebut, saya telah berinfak barang tersebut, maka jangan sampai menyebutkan hal-hal yang tersebut. Yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Kita dalam bersedekah jangan sampai membuat sakit hati terhadap orang yang menerima sedekah. Percuma kita bersedekah jika kita membuat sakit hati kepada orang yang menerima sedekah tersebut. Ya, oke anak-anak, sekian materi kali hari ini, yaitu tentang bersedekah. Semoga kita termotivasi untuk melakukan sedekah kepada lingkungan sekitar kita. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.